Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Angelia Sinuraya. Nah, teman-teman, kali ini kami mau bikin segmen baru lagi nih. Namanya apa? Namanya Talking Talking atau bincang-bincang? sama Intinya kayak kita cerita-cerita aja berdua gitu. Cerita-cerita apa yang bisa kita ceritain. Ya nggak tahu sih, semoga mungkin bisa apa ya, bisa nambah pemahaman baru dari teman-teman dari apa yang kami bahas. Mana tahu, karena kami pun masih sama-sama kecilnya, nggak ngerti juga apa yang mau dibahas juga gitu. kalau Cuman gitu kan sama-sama kecil berarti kita seumuran dong. bukan gitu, cuman kan mana tahu gitu kan, karena kita berbagi pengetahuan, berbagi Iya, pengalaman santai aja ya. gitu. Jadi kan nampak juga ya. Jadi ya udah kayak gitulah pokoknya. Kali ini di segmen kali ini kami mau Bincang-bincang. talking. Gantian. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut nih ke bincang-bincangnya, sebelum kita lanjut ke talkingnya, teman-teman jangan lupa di like dulu ya, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan tombol notifikasinya, ya teman-teman nggak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari kami. Nah teman-teman, Apa sih? Ketawa-ketawa aja. nah teman-teman, dalam segmen bincang-bincang kali ini, dalam segmen bincang-bincang yang pertama nih, yang pertama kami bikin ini, kami mau membahas tentang, Cinta. Apa itu cinta? kita akan berbicara tentang Cinta. apa itu cinta. Bukan cuma apa itu cinta aja sih, pokoknya tentang perasaan gitu ya kan. Cintakah Tentang kamu? perasaan, tentang cinta, ya tentang hati lah intinya. Perasaan apapun itu pokoknya ya berkaitan dengan hati. Apa cinta kamu? Apakah kamu juga mencintai dia? Oke, kita mulai bahasnya. Kita mulai dari kayak mana nih? Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong ikut-ikut. Kamu udah punya pacar kah? Ih, belum lah, aku mah jomblo. Nggak jomblo abadi, tapi nanti kalau udah gede terus saya dikasih pacaran baru cari pacar. Emang masih kecil? Lagi kan nggak kamu kasih pacaran juga. Oh iya, betul. Kamu udah punya pacar kah? Udah. Pacar yang keberapa? Pacar yang keberapa? Pacar yang pertama. Enggak sih. Bukan pacaran juga sebenarnya. Tapi jadi bilangnya punya. Bukan Kan pacaran. kakak ini nggak nyambung jawaban dari pertanyaan saya sama pertanyaan dua. Bukan pacaran juga sebenarnya. Cuman kayak deket, ada komitmen gitu aja. Oh, komitmen yang Tapi- keberapa? Yang kedua. Dua. Sayangan mana sama yang pertama atau yang kedua? Pertanyaannya boy. Loh, Pertanyaannya boy. loh. Ya kan ini kan tentang cinta. Sayang, kagum, suka. Ya pasti yang kedua lah. Oh, Pasti yang yang kedua. sekarang lah. Gila aja kalau yang pertama, kalau emang iya kenapa harus berakhir gitu? Masih adakah rasa itu? Enggak. Enggak. Pernah rindu kah? Enggak. Oke, enggak. Terus apa lagi? Terus Minjam-minjam sama aja kayak yang lain, tetap aja kayak enggak ada juga. kan kita nggak bisa terlibat. Kita Kita nggak bisa nggak bisa serius. gadek. Iya, maklum saja. Ih, kita nggak bisa serius kayaknya. Kamu belum pacaran, tapi kan pasti udah pernah nih ada rasa suka sama orang gitu kan, Iya udah pernah. rasa kagum, Iya udah pernah. pernah kan? Pernah. Terus menurut kamu tuh rasa suka, rasa kagum, sama rasa sayang itu, atau sama rasa cinta dia sekaligus Mama kayak mana aku daripada jawabinnya. satu-satu ya kan, nanti Nanti aku bilang balik-balik. beda. Ah, perbedaan dan kembali. Iya kan emang
Enggak deh, Beda. gini aja, yang paling deket nih, yang paling deket dulu jaraknya antara rasa suka sama rasa kagum. Itu menurut kamu sama atau beda? Beda. Bedanya itu kayak mana? Ya kalau cuma sebatas kagum aja, sama kayak sifat dia mungkin yang kayak tegas gitu, terus perhatian gitu gitulah pokoknya. Terus kalau main suka ya, Ya, suka itu ya lebih tinggi tingkatnya dari kagum. ya apa satu titik yang bisa membedakan antara suka dan rasa kagum itu gitu? Suka itu lebih sering kayak mikirin dia, jadinya lebih kangen, rindu gitu. Oh, jadi kalau cuman kagum itu cuman ya udah dia kayak gini ya gitu aja gitu. Kalau Atau suka, kalau nggak suka dia juga suka stalkingin gitu. oh kalau udah Dia suka, cari-cari. kalau udah suka berarti dia udah mulai cari-cari tahu nih tentang si kawan itu, entah ngapain dia sukainya kayak gitu. Tapi kalau kagum dia belum mulai ke cari-cari gitu, cuman kayak pas nampak dia lagi kayak gini baru kagum gitu. Nah, Terus kalau sayang sama cinta, sayang sama cinta itu bedanya tipis. setipis kulit bawang atau setipis kulit kentang? Tipisan mana kulit bawang sama kulit kentang? Ya jauh beda tipisan kulit bawang. Setipis kulit bawang kayaknya. Soalnya kan belum cinta, jadi ya mesti nerka-nerka. Maksudnya karena kamu lu pernah ngerasain cinta makanya menerka-nerka gitu. Iya. Kalau saya udah pernah ngerasain belum? Oh, udah pernah dong. Jadi maksudnya ya udah, kalau kamu udah pernah ngerasain sayang, kayak mana lah itu, apa ya bahasanya, kayak mana lah itu menjabarkan rasa sayang itu gitu. Menjabarkan. Iya, maksudnya apa, kayak tadi, kayak rasa suka tadi itu loh, kayak mana titik poinnya bisa dibilang ini tuh sayang gitu, kayak mana titik poinnya bisa dibilang ini tuh cinta gitu. Oh. Kayak mana? Kalau sayang itu kok kayak aku aja ditanyain ya. Iya, kita siapa yang ngalir, ya udah kita ngalir aja gitu, ya udah jawab. Oh, rebut-rebutan ya, tengok nanti aku nggak mau kasih waktu kan nanya, tengok lah. Kalau sayang gitu sih yang kayak lebih perhatian gitu ya sama dianya, komnya kan belum kayak chatting-chattingan gitu sama cowok. Aku jadi dia nggak nanyain kayak yang udah makan, udah gini pokoknya kayak kegiatan gitu nggak ditanyain gitu. Jadi bapaknya ke lebih perhatian aja ke orang-orang sekitar, maksudnya kayak keluarga, Ya karena kan mau rasa sayang, rasa cinta, rasa kagum, rasa apa tadi itu, suka itu kan nggak mesti tentang ke lawan jenis, ke pasangan aja gitu, ke siapapun, ke temen, ke saudara, ke keluarga, ke pacar, ke mantan mungkin juga banyak gitu, itu banyak. Kayak gitu ya. Jadi maksudnya apa yang itu tadi titik poinnya kami. ya udah kalau sayang gitu ya lebih perhatian, lebih kayak menduliin dianya gitu. Ya memang nggak mesti langsung ditunjukkan kayak orang-orang gitu yang tunjukkan kayak gimana yang menunjukkannya. Kan karena beda orang beda juga sih menunjukkan perasaan. Nggak tunjuk secara langsung, dia diam-diam gitu sih kalau sayang. Kalau cinta? Kalau cinta ya itu tadi dari yang keempat itu tadi udah ada, terus ada tambahannya lagi tuh. Jadi tambahannya itu apa Jadi kira-kira? kayak cemburuan gitu kok sama pasangan kali ya. Oh, kalau cinta itu sama pasangan gitu? Ya kalau menurut aku cinta itu sama pasangan. Kalau sayang itu ya bukan pasangan. Pokoknya ya kayak yang kalian bilang tadi, teman, keluarga, terus lagi. Ya kalau keluarga udah situ semua ya kan, aku bilang bapak pula tadi. Ya gitulah pokoknya ya. Jadi kalau ke pasangan itu nggak perlu sayang tapi cinta aja? Ya sayang sama cinta. Oh berarti pasangan itu lebih tinggi tingkatannya daripada keluarga? Ya nggak juga. Jadi kenapa ke pasangan bisa jadi sayang sama cinta, ke keluarga cuma sayang aja? Ya nggak tahu aku. Nggak jelas. Jadi aku belum ngasihin cinta, ya udah apa yang aku pikir itu aja aku bilang. Itu jadi kalau menurut teman-teman gimana perbedaan? Karena yang paling sulit melihat perbedaannya, menunjukkan perbedaannya itu antara rasa sayang sama rasa cinta kali ya, ya kan? Kalau rasa kagum sama rasa suka tadi itu masih kayak ya
masih standar, terus masih bisa Karena kelihatan jelas. belum seumur aku pun pasti udah banyak yang kayak kagum gitu. Tapi kalau suka kayaknya sih kelas 6 SD sekarang udah banyak yang pacaran dia dan yang suka. Kayaknya nggak sekarang aja, dari dulu juga, dari awal juga, itu masih kelas 3 SD aja udah tahu nanti kita nikah-nikahannya kayak gitu. Ini mungkin kelas 1 sekarang atau mungkin dia dari TK. Ada bapak ibu saya aku kata dulu ya, iya sayangan dia gitu nanti. Cuman mungkin sekarang makin diperparah dengan kecanggihan teknologi yang ada ya, kayaknya udah bisa, ayah lagi ngapain? Ayah mau main kelereng dulu bunda. Hati-hati ya. Nanti kita putus ya, lagi pula chattingan. Awalnya tuh nggak tahu, paling ke pas ketemu main-main aja baru. Maunya pun astagfirullah. Oke, Kam jadinya ya kan. Kalau menurut lu apa perbedaan rasa kagum sama rasa suka, rasa cinta sama rasa sayang? Kenapa harus sama ya, Bu? Nggak mau tahu aku pun tahu pendapat lu kok. Kenapa harus sama? Ya suka aja aku lah, kan aku yang buat pertanyaan. Rasanya itu pertanyaan dari awak duluan gitu, berarti kan nyontek pertanyaan Nggak awak. apa-apa, chat lagi. Cepet jawab. Ya kalau rasa suka sama rasa kagum itu tadi ya beda jauh sih sama kayak yang kamu bilang. Kalau Untuk rasa, ikutin. ya bukan, ya maksudnya kan emang kayak awal mikirnya kayak gitu nggak beda jauh sama yang kamu bilang tadi gitu. Karena kalau rasa kagum itu kayak cuman sebatas kagum nih nengok dia kayak gini, dia kayak gini ya kok bagus sekali gitu, cuman sebatas itu aja gitu, cuman sebatas rasa kagum. Cuman kan pasti ya itulah tingkatannya paling bawah itu rasa kagum, terus bisa jadi rasa suka karena mungkin dia terus-terusan cari tahu kan, jadi dia kagum terus dicari tahu, terus apa mungkin terus-terusan ngelihat kelebihannya itu gitu, jadi rasa kagumnya terus-terusan dipupuk, jadi rasa suka itu tadi gitu. Kalau udah suka, Ini ya kalau udah dewasa pemikirannya tajam. Aku nggak mau dengar ini bisa panjang kali jawabannya. kan udah lupa kan. Kasih waktu dulu, kasih waktu. Kalau rasa suka itu tadi, kalau rasa suka itu ya kayak gitu, dicari tahu tentang dia, ditanya sama kawan-kawan dia, kan ada mulai ada ketertarikan kan dari rasa sukanya itu tadi, tanya sama kawan-kawan dia, pokoknya dicari lah informasinya gitu, kayak seneng nampak dia, kayak kalau nggak nampak pun pasti dicariin kalau rasa suka. Iya lah, karena kalau rasa kagum nggak gitu, kalau rasa kagum kalau nggak nampak ya udah, tapi kalau rasa suka ya dicariin gitu, karena mungkin udah mulai tumbuh tuh bibit-bibitnya, cila bibit kayak gitu. Terus kalau rasa apa lagi? Rasa cinta, rasa sayang. Itu susah sebenarnya mendefinisikan, nyawa aja pun sebenarnya masih bingung gitu. Rasa cinta sama rasa sayang itu kayak yang kayak gimana gitu. Tapi kalau rasa sayang itu bisa dikasih ke banyak orang menurut aku ya. Menurut aku kalau rasa sayang itu bisa dikasih ke banyak orang gitu, bisa ke siapa aja, bisa ke teman, ke saudara, ke keluarga, ke pacar atau Bedanya pasangan saudara gitu. sama keluarga apa? Kalau menurutku keluarga itu keluarga inti, kalau saudara itu perintilan Perintilan astaga. udah ya Cuk. Kak. Ya bisnya lucu. Terus sayang. Ya itu tadi, tapi itu tadi sayang tadi itu sayang tadi lebih banyak, dia bisa dikasih lebih banyak, lebih ke siapa aja bisa gitu. Kalau rasa cinta itu tadi kayaknya intimate gitu nggak sih? Karena kalau rasa cinta kita Ya, pasti sembarang pengen orang. memiliki, kita pasti pengen memiliki dia, kita pasti pengen dia untuk kita aja gitu, kayak kita mau ngatur dia nih gitu. Kalau rasa cinta menurut awak, kita mau ngatur dia, udah ada rasa cemburu, udah ada kayak kenapa kayak gini gitu kayak pokoknya intinya dia mau lebih besar rasanya, udah mulai rasa memiliki, udah mulai rasa cemburu, udah mulai rasa mau untuk dia aja gitu, mau Berarti- untuk dia aja gitu. Berarti tidak pernah jadi cinta. Ditengok dari si kata-kata yang kamu bilang sama si gak bisa ada hari ini sama si Udah pacaran itu tadi. pacaran. Ya katanya pacaran, jadi pacaran itu kan kayak misalnya main-main gitu. Iya udah. Karena
nggak tahu sih ya, menurut aku kalau aku yang ngejalin rasa aku itu aku cinta. Nggak jelas. Karena memang aku mau dia untuk aku sendiri. Dikira dia barang kali itu ya, barang. Bukan ya. Karena kayak nengok dia, nampak dia nengok perempuan aja kayak cemburu ya, sampai marah aku bunubun gitu. Astagfirullahaladzim, ciri-ciri orang posesif. Iya, rasaku kalau rasa cinta itu udah diikuti dengan rasa posesif itu tadi ya. Kayak gue sih iya gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh karena masih pacar-pacar ya wes. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Cuman kan beda orang, beda ini ya bahasa cintanya juga mungkin ya. Iya kan, tahu nggak sih? Tapi aku nggak hafal semua juga. Ada katanya bahasa cinta itu ada sentuhan, ada kata-kata, ada hadiah, ada apa lagi? Kalau nggak salah ada 5 lah itu. Tindakan sama sentuhan beda. Lupa lah, pokoknya kayak gitu. Dan sebenarnya emang awak kalau apa emang posesif. Itu kan karena ngerasa terlalu intimate gitu, karena ngerasa terlalu dekat. Cuman kalau kayak masih dekat-dekat yang kan banyak yang dekat-dekat Apa nyuapin gitu? yang dekat-dekat gitu aja itu kayak nggak ngerasa. Ya udah terserah dia mau komunikasi sama siapapun, dia mau chatting sama siapapun, dia mau ngomong, mau hahihi, mau ketawa, bahkan mau pacaran sama siapapun, itu nggak terlalu peduli gitu. Karena dari tadi mungkin rasanya cuman kayak entah sekedar rasa suka atau rasa kagum aja, jadi kayak nggak terlalu peduli. Iya. Panjang ya bun. Iya panjang ya bun, ngegas pula aja ngomongnya. Jadi Intinya kayak gitu sama lah. yang pertama hari itu nggak ada rasa cinta. Kayaknya ada juga, cuman itu pun pas udah di akhir-akhir ternyata dia nggak bisa dicintain, jadi ya udah. Ada ya, Enggak. cinta di ujung tanduk katanya. Cinta di ujung tanduk. Bukan gitu. Pas udah di akhir-akhir, di saat awak udah ngerasa cinta, udah mulai menunjukkan nih. Ini kebiasaan. Udah mulai menunjukkan dia rasa cintanya gitu kan. Ternyata dia nggak bisa digituin gitu. Jadi Ngerti nggak sih? ada Makanya yang- sakitnya parah. Oke, terus Sama yang ini dia masih ya udah paling berantem aja, tapi nggak yang sampai dia bilang udah lagi ini karena udah terlalu nunjukin kan nggak mungkin kan dari awal langsung cinta kan. Nggak, rasaku nggak, kalau aku sih nggak percaya sama Cinta kata pandangan cinta pertama. pandangan pertama. Paling kalau pandangan pertama itu kayak mungkin kagum atau suka gitu aja kali ya, karena kan mungkin pandangan pertama pasti yang ditengok dari physically nggak sih? iyalah. Kan itu makanya kalau Gimana sih pandangan pertama tembus ke dalam situ, ke dalam hati. ya itu makanya kalau pandangan pertama itu paling dia kagum, dia suka, terus dia deketin, dia tahu lama-lama komunikasi ternyata cocok, nyambung, jadinya sayang, terus makin komunikasi makin deket, mungkin jadinya timbulnya cinta kayak gitu rasanya. Kalau aku nggak percaya cinta pandang kayak gitu. Cinta pertama. Kok ketawa? Jadi Udah. menurut Anda, menurut Anda, Bu, Anda, Bu. sorry Bu, sorry. Drama kali aku. Memang apa menurut apa? Menurut Du, setitik rasa benci di hati itu bisa menghilangkan. Oh, kita kesedihan. langsung beralih ke benci nih ya. Iya kan masih ada Karena kaitannya. kan juga udah ada rasa cinta, jadi wajar dong aku tanya kayak gitu. Lu kan udah sering marah-marah gitu kan sama orangnya. Siapa tahu. Enggak benci sih, cuman kesel marah itu enggak benci bun. Kamu tahu kan kalau aku kalau ada benci ya udah benci, nggak mau ngomong sama sekali gitu. Sama siapa yang udah pernah kamu benciin? Saya tanya itu, nggak gaduh. Nah, jadi kayak mana ya Apa jawab lah. pertanyaannya tadi? Istighfar, aku jaga kakak gini. karena kamu kaitkannya sama dia. Iya kan? Ya, Tadi jadi kan dia bilang siapa? kamu marah-marah setiap hari. Apa tadi kamu bilang? Berantem itu kan Ya karena kan kaitannya tadi sama kan dia. bilang cinta itu kan nggak bisa untuk ke semua orang. Kalau sama ya mungkin yang pertama kemarin itu ya, kalau dibilang benci ya nggak benci saling gimana kayak benci itu, cuman kayak ya udah karena bagi aku nggak Ketawa. Panggil lagi aku. apa tadi pertanyaan, rasa benci bisa ngilangin cinta nggak gitu? Aku baru satu orang
orang sih yang ku benci. Aku nggak benci sama yang pertama kemarin. Ya menurut aku tadi belum ngerasain cinta, tahu kan aku tuh kayak mana? Contohnya kayak gini loh, kayak Bisa. pasangannya itu dia diselingkuhin gitu-gitu loh. Ya pasti bisa lah. Bisa. Ya Terus? pasti bisa. Terus? Terus apa? Terus apa? Loh, kan kamu tadi yang nanya. Kamila terus aku tanya lah, terus apa? Aku nggak ada pertanyaan lah. Nanti aku balik pertanyaan dibalik kayak lagi sama aku. Iyalah, kok iyalah. Emang anak ini. Kamu pernah nggak benci sama orang? Yang tingkat tinggi, jadi sih belum pernah. Tapi kok udah bencinya itu pernah. Berapa ya kira-kira? Sekitar 2-3 gitu lah. Terus itu kamu udah benci nih sama orangnya. Apa sih tadi yang mau tak bilang? Kamu kalau benci sama orangnya, kamu masih mau nggak sih kayak bertegur sapa, mau ngomong komunikasi, ya pokoknya masih berhubungan gitu lah. Tergantung. Yang kamu udah benci tadi lah. Yang aku udah benci tadi. Iya. Ada yang sih mau, ada yang enggak. Tapi ya sekarang sih udah kayak dulu apa gitu, cuman enggak sering karena jarang jumpa juga. Kenapa? Kenapa? Maksudnya kenapa kamu memutuskan kalau udah benci masih mau ngomong? Ya karena nggak mungkin nggak bisa ngomong karena sering ketemu. Terus ya gitulah. Sering ketemu. Karena nggak itu kali, menurut aku nggak benci kali. Tapi ya benci kali pun mau kayak gimana lagi gitu. Oh, karena itu orang terdekat. Iya, karena itu orang terdekat gitu. Jadi kan susah. Udah gitu masalahnya sering kali pula aku disuruh datangnya orang terdekat itu gitu. Iya sih. Ya, Kalau yang ini mana mau. Tapi orang yang pertama kali ku benci bukan dia, jadi kawan SD. aku Ngapus, kan orang dibilangin lembu. Udah lah dia pakai baju warna merah dibilang lembu. dulu tadi dia ngisir lembu loh. Iya, tapi kan bukan lembu juga. Itu Gilang kayaknya. Iya, Gilang sama lembu merahnya. Ini jam berapa? Ini ada jam 4. Orang kaya. Ada jam, aku nggak ada. Udahlah, kita belajar nih. Jadi Di itu tadi ya, kamu pernah benci sama orang, terus ternyata kamu benci, kamu masih mau ngomong sama orang itu. terus Jadi sekarang ini masih mau benci ngomong nggak? Masih mau ngomong nggak? Enggak sih. Enggak. Aku kalau udah benci sama orang, udah males. Bencinya pun kan udah tinggi kan. Iya sih emang. Maksudnya bukan kayak yang ya dia cuma sekali dia udah benci gitu aja. Karena aku kalau sepala benci ya benci, kalau masih gini loh, kalau mungkin dia bikin kesalahan sekali masih nggak apa-apa, aku nggak benci itu, masih cuma kesel, marah, bisa dimaafin gitu kan. 2 kali masih bisa kesel, masih cuma kesel, marah, masih dimaafin. 3 atau berkali-kali itu nanti, makanya kalau udah sampai benci ya udah bener-bener benci, dan ya udah bener-bener benci lah udah pokoknya gitu, bener-bener benci. Makanya nggak jarang sih aku benci sama orang, tapi sekali benci ya udah benci, bahkan tuh nengok mukanya apa males. Ya maksudnya kenapa berkali-kali gitu, aku nggak mau apa sih kan. Dan ada kamu menjawab sebuah pertanyaan yang tidak dipertanyakan. apa Itu tadi kan kamu yang bikin pertanyaan, siapa aku kan kamu jawab lagi kan kamu yang pertanyakan di diri sendiri, dengan aku yang nanya. yang mana Dalam sih ya. yang mana Kalau udah benci itu masih mau ngomong nggak sama orang? kan udah kamu jawab. Terus kenapa kamu jawab sendiri pertanyaan kan aku nanya. Ya, kalau kamu ya apa, kamu cuma pernah benci sama orang itu aja Iya. kan. Ya udah sekalian aja, nah kayaknya aku tahu apa yang bakal kamu pertanyakan. Apa sih? Ya makanya langsung aja. Ini saya tak ini kali. Aku kan mau rekam yang habis vaksin. Lari anak orang. Tangkaplah kalau lari ke sana. Misalkan jangan lari meterannya aja, susah. Udah itu. Terus apa lagi tentang perasaan, tentang
bicara tentang cinta. Cinta. Kira-kira kamu udah punya gambaran belum sih kamu bakal jatuh cinta sama orang yang kayak mana? Maksudnya tipe gitu. Iyalah, ya bisa dibilang kayak gitulah. Kan aku bakal jatuh cinta sama orang yang kayak gini gitu. Untuk saat ini, karena itu pasti berubah-berubah. Sama aku dulu juga kayak gitu soalnya. Untuk saat ini, per detik inilah Peduli. yang peduli. Peduli sama perhatian sama kan? Maknanya. Loh, perbedaannya apa? Kalau perhatian, dia nanya kayak gitu. Perhatian itu lebih ke ucapan dan tindakan, rasa enggak sih? Iya sama sih ya. Iya, beda. Iya, aku tanya tadi kok. Beda rasaku. Tapi Kan yang nggak beda beda jauh pun pokoknya tipis ya. juga. Ya udah masukkan aja lah peduli sama perhatian. Ya berarti udah satu. Iya. Peduli, perhatian, penyayang, ya pokoknya tipe-tipe klise aja nya. Oh nggak ada yang spesifikasinya kayak gini. Kayaknya sekarang nggak ada ya. Udah ada gambaran orangnya belum? Maksudnya? Memang belum pacaran, cuman kan pasti nengok-nengok orang kan. Kan pasti midi orang kan. Midi kira dia aku menembak. Ya aku dulu kayak gitu walaupun belum mau pacaran. Iya, walaupun aku nggak mau pacaran di pas umur kamu kayak gitu kan sampai SMA kemarin tuh. Tapi aku nengok yang kayak gini, kayaknya ini nanti bisa kayak gini gitu-gitu loh. Tapi nyatanya Enggak. nggak ada. Enggak ada. Belum ada. Jadi yang nggak bilang dari kemarin itu calon mantu mama itu enggak. Ya pertama kan kalian gara-gara ya aku, ya udah aku terus kan lakukan caranya aku. Gitu, kirain emang itu. Tapi kalau Mia di beberapa yang kayak syuting itu untuk kagum atau mungkin sukanya sih udah. Nah cuma sekarang nggak lagi. Ya. Bener lah, kalau rasa kagum atau suka itu cepet kali ngilangnya. Tapi kalau udah sampai di titik sayang atau bahkan udah sampai di titik cinta, kayak jadi orang bodoh, ngerti? Cinta itu emang bisa memutarbalikkan dunia dan memutarbalikkan dunia kita. Iya emang. Yang dia dulu nggak suka dan ya udah autan kayak mana dia kalau udah jatuh cinta, walaupun yang satunya tadi belum tentu cinta, ya udah dia berdandan, dia cantik gitu kan. Kamu dulu kayak gitu nggak? Enggak, aku nggak pernah deketin orang duluan sih. Berarti nggak pernah jatuh cinta duluan? Enggak tahu aku orang itu cinta sama aku atau enggak, cuman nggak yang sampai kayak gitu, nggak yang sampai nggak suka kayak gini jadi kayak gini gitu, enggak. Berarti apa adanya? Bukan apa adanya juga sih, itu tergantung diriku sendiri lah gitu, itu tergantung diriku sendiri. Kalau aku mau kayak gitu ya kayak gitu, bukan karena dia aku kayak gitu ngerti nggak sih? Bukan karena dia yang mau kayak gini jadi aku kayak gitu. Ya ngerti. Tapi karena aku mau sendiri, karena aku memang aku nengok kayak yang bagus kayak gini, aku kayak gitu. Bukan karena Terus ya udah, yang ini kan masih pacaran. Ya udah, ini kan masih pacaran. Jadi gambaran kamu mau nikah sama orang yang kayak gimana itu ada nggak? Karena kan jodoh kita nggak tahu juga, entah punya sama mantan, entah punya sama sekarang, entah pun sama orang Inggris sana, kan kita nggak tahu. Entah pun jodoh belum lahir juga. gila lu. Kalau ditanya gambaran mau sama yang kayak mana, untuk sekarang ini, per detik ini, per hari ini, per sekarang ini pula. Kira dia rumus Iya. matematika. nggak mikir yang mau kayak mana lagi sih, karena kan masih sama yang ini gitu. Kan tahu kayak mana setiap harinya. Gitu. Berantem. Dipukul, ketawa ya kan, dia masih berantem kok. Nggak salah dong aku. Ya udah. Kayak mana setiap harinya gitu. Jadi kalau mikir untuk yang sama yang kayak gini, maksudnya kalau memang masih aku mikir mau yang sama yang kayak gini, kenapa harus dipertahankan sampai hari ini? Walau karena padahal sering berantem kayak gitu kan, pasti kan mikirnya mau sama yang ini kan udah
udah lama juga, udah ngerti sama satu sama lain, udah tahu keluarga satu sama lain. Pokoknya udah inilah udah kayak gitu. Tapi kalau ternyata memang nggak jodoh, ya dikasih Allah jodohnya kayak gimana aja. Gitu. Tapi pasti minta sama Allah. Yang kayak mana? Ya iya, yang kayak mana kan gitu tadi ku tanya ini. Aku sabar. Kalau misalnya nih memang nggak jodoh sama yang ini gitu kan, memang nggak jodoh, ya nggak jauh-jauh dari, pokoknya yang paling utama sekali adalah bertanggung jawab. Dia tahu apa itu makna bertanggung jawab. Itu sih, bertanggung jawab dalam segala hal ya, dalam dunianya dan dalam akhiratnya. Terus tambahannya yang beli susu pakai tambahan. Terus tambahannya yang paling pertama kali sayang sama keluarga aku. Sayang sama keluarga aku, sayang sama mama sama adekku. Bisa jadi sosok laki-laki Panutan. laki-laki pengganti di keluarga aku gitu, ngerti nggak sih? Maksudnya kan sekarang nih keluarga aku nggak ada laki-lakinya nih. Sekarang keluarga yang sama aku ini kan gak ada laki-lakinya nih gitu. Jadi maksudnya dia bisa jadi sosok pengganti laki-laki yang nggak ada di rumah itu gitu. Bisa jadi bapak buat adik aku kayak gitu lah misalnya. Bisa jadi bapak buat adik aku dan bisa jadi andalan anak laki-laki buat mama aku gitu. Itu sih yang paling penting, pokoknya sayang sama keluarga aku kayak mana dia sayang sama keluarganya juga. Habis itu ya sayang ya yang kayak mana itunya lah yang sayang sama aku, ngerti sama aku, ya udah ya bagiannya yang pasti dipinginin semua orang kan. Aku kok segalanya di kesalahan orang lain ya. Kayak gitu. Terus apa? Terus ya udah kayak gitu. Udah itu aja. Ya. Ih, sedikit kali. Ya harus dijabarin nih semua. Iya. Yang sayang sama keluarga aku, yang nerima keluarga aku, yang nerima aku apa adanya, yang sayang sama aku, yang ngerti sama aku, yang ngerti sama moodnya aku, yang ngerti sama berantakannya hidupnya aku, yang ngerti sama perasaan aku, yang ngerti sama kayak mana aku lah kayak gitu. Kalau memang nanti mau diminta untuk berubah ya sama-sama ngerubahnya, sabar ngerubahnya kayak gitu kan aku. Coba waktu nengok ke bawah tadi kan aku kira mau sama jadi hidup. Ini sama aku gak nengok ke sini, gak nengok ke aku, malah dia pasangan juga. Karena aku mikir Astagfirullah. kayak gitu, merutin kayak gitu. Ya pokoknya ya kayak mana seapanya orang sih. Kalau perkara soal ganteng sama kayaknya, aku nggak cantik, jadi aku nggak mau minta yang ganteng kali, nanti bawa malu pula jalan sama dia ya kan, minder sendiri gitu. Tapi ya jangan yang buruk kali, ya standarnya muka orang-orang mah. Aku standarnya. Kayak mana standar muka orang-orang? Mana standarnya? Ya intinya pokoknya ya standarnya lah, maksudnya gimana sih? Ya enggak ganteng di mata aku itu aja lah. Karena ganteng di mata orang lu itu ganteng di mata aku, yang penting ganteng di mata aku aja. Terus kalau soal kayaknya, aku nggak kaya juga, pasti nggak mau nyari yang kaya juga, nggak nyari yang duitnya banyak, yang duitnya banyak, yang kerjanya bagus-bagus sekali juga enggak, yang keluarganya, pokoknya yang keluarganya juga biasa-biasa aja, karena dibilang mama juga kan, jangan yang kaya, jangan yang di atas kita kali, nanti kita nggak berani ke rumahnya kayak gitu. Kayak nengok terlalu tinggi kali. Ya pokoknya kayak gitu lah, yang penting dia mau kerja. Itu tadi makanya tak bilang yang paling pertama tadi, bertanggung jawab, tahu makna bertanggung jawab itu gitu. Bertanggung jawab itu meskipun dia gajinya nggak besar, meskipun dia gajinya sedikit, tapi dia tuh mau berusaha gitu loh, ngerti nggak sih? Ngerti loh, kenapa sih kata itu ngerti nggak sih? Pokoknya kayak gitulah, dia mau mengusahakan yang terbaik untuk keluarganya. Kali bahasanya apa
ya hari itu. Nggak jadilah. Apa sih nggak jelas lu? Iya, lupa aku. Kayak gitu, kenapa jadi nanya aku yang panjangnya? Kenapa ini kita punya ya Lah kenapa kamu jawabnya panjang kan gamnya itu kok. Aku aku pendek kok. Aku jawabnya pendek ya udah. Kok. Terus apa lagi? Kalau kamu bakal bisa nggak memaafkan orang yang kamu benci? Sulit ya pertanyaannya. Sedikit sulit bagi saya. lima puluh 50 masih di antara kemungkinan. belum pasti. Tapi yang satu itu tadi ya udah maafin, udah lupa. Baru main kok diinget, kok ngungkit lagi ya udah kesel aja. Yang satu yang mana coba? Apa tuh? Caca. Bahkan kamu tahu sama yang satu itu sempat kayak punya rasa masih kecilnya, punya rasa kayak membalas dendam gitu sama dia. Iya. Baru pertama kali benci sama orang, dia merasa punya balas dendam. Padahal masih kecil, masih anak SD, masih bocah. Kenapa sampai bisa sebenci itu? Apa yang dilakukannya emang? Ih, menghina dia kok. Menghina? Iya, menghina. Menghina fisik? Kok aku mungkin is oke lah, main cuma kayak kesel, suka. Jadi menghina apa? Menghina seseorang yang berharga dalam hidupku. Keluarga. Benci kali, sampai sekarang sebutnya Mas ada, cuman ya udah. Ya biarin aja lah, mau kayak mana biar ya Tuhan lah yang tahu yang balas dia gitu. Karena percaya nggak sih? Iya, bahkan kamu tahu setiap hari besok aku kok susah gini dia mungkin gini ya, sampai kayak gitu setiap hari loh. Dia awalnya itu ngeri kan. Ayo mikirin apa? Ayo. Udah Ini tadi. nengok ini tuh aja. Astagfirullahaladzim. Ini jawabannya nggak jelas. Gitu. Kayak gitu. Kalau kamu Apa itu? yang tadi Aku nggak mau jawab, nanti Jawab. dibilangnya nanti bukan, aku nggak mau jawab kalau nggak ditanya balik. Yang tadi itu kayak mana? Apa yang tadi? Banyak yang tadi udah lewat ke belakang. iya Allah ya. Iya kan nanti dibilang lagi. Oh ju. Dia malah ngambeknya kayak anak kecil. Ya udah, apa pertanyaannya? Kamu Apa? bisa nggak maafin aku runcap ngomong? Maafin orang yang kamu benci. Bisa. Kalau dia minta maaf. Iya, sebenarnya aku itu orangnya gampang, walaupun aku gampang kesel, tapi aku gampang luluh loh. Kata siapa? Dimintain maaf, dibaik-baikin. Ayo. Pasti ya. Ada orang yang keras loh, nggak mau. Emang. Ya aku Tapi kalau Mia kamu kesel, kamu nggak mau yang nganahin orang itu kan? ya nggak mau. Ya Kan makanya itu nggak tingkatan benci tapi kesel. ya kan namanya pokoknya aku yang lagi dibikin kayak gitu. Lah dia satunya pun juga kesel. Kalau kayak gitu kapan lah coba berhenti? Kenapa dia kesel? Ya karena topik yang sama ya, karena satu hal yang sama gitu. Ya jadi ini ya. Tapi dia menurut yang salah yang sudut pandang siapa? yang berbeda. Yang salah siapa dulu? Ya sama lah, kali kan sudut pandang yang berbeda. Menurut dia kan yang salah, menurut lu dia yang salah. Tapi tetap aja aku mau kayak dibujuk-bujuk. Astagfirullahaladzim. Terbawa pula nanti jadi mama ini. Makanya nanti Mas bujuk-bujuk ya. Aku kayak gitu ya, kalau minta maaf, kalau dibagusin, kalau minta maaf. Kok dia ngomongnya kayak gini? Kenapa sayang? So, kalau kesel, udah maaf lah ya. Terus dia Nggak mau. Makin kesel. kan minta maaf. Tapi nggak kayak Minta gitu. maaf. Minta maaf juga nggak cuman kayak maaf ya ini nih, nggak gitu juga aja cuma. Pokoknya kayak ada campaign nanti. maafnya? Misalnya ini sama suami atau misalnya dia sama suami nanti Iya, gitu sama kan. suami. Kita simulasi jadi. Simulasi. Iya. Simulasi kayak mana? Simulasi apa ya, percobaan yang bakal terjadi nanti gitu. Ngerti nggak sih bahasa simulasi itu? Yang aku tahu game simulasi, tapi nggak tahu pastinya simulasi. Misalnya kami jadi aku jadi ini. Deh, Mas minta maaf. Apa itu simulasi kok? Simulasi itu kayak kita percobaan loh, kita bikin dulu apa yang bakal kita bikin nanti gitu. Kayak apa sih percobaan gitu ya? Udah.
dia masih minta maaf ya, dia tadi masih gini gitu ya, entah apalah salahnya kayak gini gitu. Gitu. Jangan kayak gitu lah, kayak gitu lah. Oh, jangan gantian aku ya. Mas, adik minta maaf ya mas. Tadi ada gini mas. Di sana juga semalam gini mas. Ya mas ya. Iya deh. Iya kan aku nggak minta maaf langsung diiyakan kok. Kam, nggak minta maaf langsung diain. Kalau minta maaf. Langsung diain. Kalau aku nggak dulu. Yang nggak tahu sih, nanti mungkin karena kalau udah semakin dewasa dan udah berumah tangga gitu kan, pasti kan pemikirannya juga semakin matang Iya, gitu gitu. lagi Tapi pikirannya. untuk sekarang ini kayak gitu. Tapi kalau yang soal itu, ya kayak tadi aku bilang, walaupun aku benci, tapi kalau bagus gitu, kayak bagus kayak minta maaf, ya pasti maafin sih. Kan tahu kemarin tuh sempat aku mau udah nggak mau kayak gini lagi, namanya orang deket juga gitu kan, tapi ternyata pas kejadian lebaran itu Ya udah. Tapi nambah juga. makin besar kayak gitu. Dan lah kita udah terlalu jauh bicaranya ini tentang cintanya, udah nyambung ke tentang perasaan lah, lebih cocok tentang perasaan Iya. kayak gitu lah. Jadinya cuma cerita-cerita kita berdua aja, curhat-curhatan kita kayak mana mau kita gitu-gitu. Mungkin ada yang sama kayak kita maunya ya kan. Gitu dah temen-temen. Oke. Udah ayo closing. Udah segitu aja. Jadi mau apa lagi, udah keluarkanlah lagi apa yang dari pikiran dulu biar kita panjang masalah ini. Masalah hancur, masalah lo klarifikasi. Ya udah apa. Ada. Ya udah, berarti udah kan. Oke teman-teman, Sekian video dari kami. semoga Dapat menghibur teman-teman. ya sih, lebih tepatnya kan dapat menghibur daripada dapat pemahaman baru ya. Karena Emang kita nggak pemahaman apa coba? ya enggak, maksudnya kan mungkin ada yang belum tahu kayak gini ya, jadi oh iya kayak gini juga ya gitu, kayak nambah. Karena kan semakin banyak kita dapat masukan dari semakin banyak kita dapat pemahaman dari orang lain, dijatuhkan sama pemahaman kita pikirkan yang mana yang lebih bagus, jadi kita bakal ketemu kayak mana yang lebih bagus gitu kan, gitu loh, untuk bahan perbandingan. Atau mungkin bisa kayak ngerubah pikirannya gitu. Aku sering baca gitu kan, maaf nih yang kayak ini, terus pasti loh. Iya Ya, juga. Jadi yang udah rubah gitu. Ya intinya kayak gitulah. Oke, jangan lupa Di like, di subscribe, dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa di komen juga, oke? Supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari dia. harus di komen. Iya kan tadi kan dengerin. Tadi kan jangan lupa di like, di subscribe, dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Kan terus kan di komen kan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya kan supaya teman-teman itu nggak ketinggalan video-video terbaru dari dia. Ya Oke, udah. pokoknya intinya seperti itu ya. Jadi saya tadi kok gitu salah nulis, gitu bikin tanah panas terus ke bawah. Nah, gitu itu sambungannya. Ciri-ciri orang yang seperti itu, makanya tulis aja tuh amburadul gitu lah teman-teman. Pokoknya dari sini tanda panas sambungan yang ini sampai mana? Ini apa Cuma nih? satu. Ini apa? Pernah aku baca. Ini kayak gini nih. Iya, ini loh sambungannya yang di sini di ujung bawah Yang tahu sini. juga gitu juga, main manual baris kok. Ya, tapi ini tetap aja gitu kayak orang. Leh, kami juga pernah kok. Enggak. Lah Aku kok salah. Udah panjang bu, sayang coret bu. Tinta putihnya lagi, nulis lagi bu, bagus kan. bagusan kayak gitu. Coret. Daripada Jangan lo jelek, masalahnya. jadinya jelek. Atau enggak ganti ulangi baru. Mampus, makin ngeri lah ya. Salah cuma 2 baris Masalahnya, diulangin juga. Karena aku orangnya nanti walaupun aku sendiri yang nulis, tapi nanti aku bisa bingung. Mampus, aku sih nggak bingung. Ya udahlah, oke teman-teman. Terus aku bisa jelasin ke kawanku kok, lo ini mana gak ada ini ya udah itu sambungannya berarti yang di bawah udah gampang kan, ya udah tahu kok dia, ya udah. Ya, oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Sama. Dia udah lama gak bikin musikalisasi puisi kan, semangatin dulu.
bukan nggak semangat, cuman kan kamu tahu kesibukan aku akhir-akhir ini terlalu sibuk. Sibuk ngapain sih? Asal Kenapa mau- aku nengok? Bukan kayak gitu. Kayak mana? Udah diem dulu. Apa yang Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.